Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 211 tak terduga. Dalam suatu ruang tertentu terdapat susunan balok-balok vertikal dan horizontal dengan satu bukaan. Di antara balok-balok itu, ada satu balok yang harus didorong keluar dari bukaannya untuk menyelesaikan teka-teki tersebut. Namun, kesulitan permainan ini muncul karena setiap blok tampaknya memiliki tujuan tunggal untuk menghentikan Anda menggeser blok kedua dari belakang keluar dari pembukaan. Selain itu, setiap blok hanya memiliki akses terhadap pergerakan satu dimensi. Artinya, Anda hanya dapat memindahkan balok tertentu ke kiri atau ke kanan, atau ke atas dan ke bawah. Bagian terburuknya adalah susunan ini membawa kesulitan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Pertama, alih-alih menggeser balok secara sederhana dan lurus ke depan dengan mendorong atau menarik. Semua gerakan ditentukan oleh pola gerakan yang dilakukan seseorang yang terperangkap dalam susunan. Dan yang lebih parah lagi, pola pergerakannya menjadi berbelit-belit karena susunannya terus-menerus membuat Anda ke kiri saat ingin ke kanan, atau ke atas saat ingin turun. Dan untuk menambahkan lapisan kompleksitas lainnya, sementara permainan blok di dunia manusia ini biasanya mencapai maksimal sekitar 10 blok, susunan ini memiliki 999. Suara Ri terdengar. Dion tampak bingung, ya? Apakah kamu mengatakan sesuatu? Kerutan Dion semakin dalam. Kamu tidak mendengarku? Tidak. Kamu mengatakan sesuatu? Kesadaran tiba-tiba menimpa Dion. Ini adalah permainan kuno. Ri menggigil, jadi aku tidak bisa mendengar penjelasanmu. Dia telah melihat permainan kuno berkali-kali sebelumnya. Tapi skalanya jauh lebih kecil dari ini. Bagaimana ini bisa menjadi permainan kuno? Tapi, dia tidak meragukan Dion. Fakta bahwa dia telah mencoba menjelaskan sesuatu yang tidak didengarnya adalah bukti yang diperlukan. Apa yang tidak mereka sadari adalah fakta bahwa Dion bahkan dapat mencoba menjelaskannya berarti dia telah mencapai momen penting dalam pemahamannya tentang permainan tersebut. Jika itu orang lain, mereka akan diblokir bahkan untuk mencoba berbicara tentang hal itu. Namun, kepada Dion, dia berbicara, hanya saja Ri tidak mendengarnya. Artinya, Dion telah memahami permainannya, tetapi susunannya menghalangi Ri untuk mendapatkan pengetahuan Dion. Dion berpikir dalam-dalam pada dirinya sendiri. Tidak heran para elf dianggap yang terbaik dalam permainan ini, dunia warisan mereka benar-benar terbuka bersama mereka. Karena keluarga Eostre, para elf hampir tidak tersentuh dalam game ini. Gerakan mereka mengandung kesalahan karena secara teknis mereka adalah True 4 yang palsu, tapi jauh lebih sedikit dibandingkan manusia atau binatang normal. Dan sebenarnya jika True 4 juga bebas dari kesalahan, kenapa orang-orang jenius di masa lalu bisa mati? Menjadi Sudo atau True 4 hanya membuat permainan lebih mudah. Seperti memiliki pengontrol yang dimodifikasi untuk menipu video game. Itu tidak sempurna. Hanya dengan mengetahui aturan sebenarnya dari permainan ini Anda akan berhasil 100% setiap saat. Jadi, karena pengalaman ini, Dion tiba-tiba mendapatkan skill yang serba baru. Tapi, jika bukan karena boneka yang melindungi Dion dan Ri dari tekanan, mereka pasti sudah lama mati. Namun, berkat perencanaan yang tepat, semuanya berhasil. Dion terkekeh. Saya membutuhkan waktu hampir sebulan untuk memahami aturan permainan. Sungguh konyol. Tunggu sebentar, kita akan mulai bergerak sangat cepat, tekanannya menjadi terlalu besar. Jika bukan karena boneka ramah kita di sini, kita sudah lama dihancurkan. Dion melintas ke sisi Ri, tampaknya sekarang sama sekali tidak terpengaruh oleh distorsi ruang dari permainan kuno. Ri tampak senang melihat Dion untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Faktanya, dia bahkan belum mendengarnya berbicara. Yang dia rasakan hanyalah tekanan aurora pria itu yang terus-menerus membuatnya tetap tenang. Dion belum istirahat. Otaknya terasa seperti berada pada tahap terakhirnya, tetapi kekuatan tubuhnya telah meningkat pesat berkat makanan dari anggur surga, jadi dia hampir tidak dapat menahannya. Saat Ri melihat penampilan Dion yang kuyu, dia merasakan sakit yang tumpul di hatinya. Apakah kamu baik-baik saja? Dia bertanya dengan lembut. Dion menyeringai meskipun ada ruang di sekitar matanya yang tampak seperti telah dipukul berulang kali. Aku baik-baik saja, aku hanya perlu istirahat, tapi aku tidak ingin bonekanya terjatuh. Jadi, aku datang untuk berbohong padamu. Ri memutar matanya. Betapa konyolnya alasan itu, seolah-olah boneka itu akan membiarkan Dion terjatuh. Tapi, dia hanya menghela nafas saat Dion tertidur lelap begitu kepalanya jatuh ke pangkuannya. Sepertinya dia tidak lagi mempunyai kekuatan untuk berdiri. Aku datang untuk membantumu, tapi aku hanya menjadi bantal. Ri sedikit tersipu saat merasakan tangan Dion melingkari pinggangnya, sedikit menyentuh kulit yang terbuka di antara celana olahraga dan bra olahraganya. Tapi, dia tidak sanggup mendorongnya menjauh, jadi, dia dengan lembut memainkan rambut coklat keemasannya saat boneka itu bertindak berdasarkan perintah terakhir Dion. Dion tidur lama, sadar sepenuhnya bahwa rangkaian perintah ini akan memakan waktu setidaknya 3 hari untuk diselesaikan. Pikiran terakhir yang dimiliki Dion sebelum pingsan adalah pemikiran yang bahkan dimiliki oleh para elf.
Mengapa game kuno menjaga dunia warisan khusus? Di luar lembah Raja Mati, kerajaan Elfin mulai gelisah. Aliansi tersebut merasa mereka tidak lagi mempunyai pemikiran dan hanya dapat menyimpulkan bahwa mungkin yang terbaik adalah mereka memilih pihak baru untuk didukung. Pada saat yang sama, keluarga Sigebri dan Norville mengambil keuntungan penuh. Mengumumkan bahwa mereka akan memiliki berita penting yang akan mengubah arah kerajaan menjelang perjamuan dalam waktu 1 bulan. Subkeluarga tidak tahu bagaimana menghadapinya. Mereka hanya bisa terombang-ambing bersama angin, berharap pertumpahan darah bisa diminimalkan. Tapi, banyak yang mengira tidak akan ada pertumpahan darah. Apa gunanya itu? Raja telah pergi. Putrinya sudah meninggal. Keponakannya hilang. Dan saudaranya tidak mempunyai kuasa untuk berbuat apapun. Kepala sekolah Acaccia hanya bisa percaya pada Dion. Dia sendiri telah bertemu dengan bocah itu, dia sangat yakin bahwa dia tidak akan menyakiti Ri. Jika ayah Ri salah dalam hal ini, apa arti pengalamannya selama berabad-abad? Tidak bisa membaca motivasi seorang remaja laki-laki? Konyol sekali. Dia menjauhkan diri dari keluarganya karena dia sadar bahwa tindakannya membatasi secara ketat sejak saudaranya menunjuk ke posisi ini. Tapi sekarang dia merasa seperti boneka yang tidak berguna. Seseorang yang tidak memiliki pengaruh nyata untuk melakukan apapun. Kepala sekolah Acaccia menghela nafas. Apa yang kamu rencanakan? Aku tahu kamu pernah ke sana. Jadi, apa yang kamu pikirkan untuk melakukan gerakan ini? Di sudut jauh Pulau Elfin, di Tanah Suci Sigebri, sebuah pertemuan rahasia sedang berlangsung. Di sana, seorang pria yang tampak seperti Zaltarish yang berdiri jauh lebih dewasa. Tingginya hampir 3 meter. Kulitnya berwarna abu-abu pucat, namun rambut hitam panjangnya dan mata merahnya yang tajam memberikan ketampanan yang hanya bisa ditandingi oleh sedikit orang. Mustahil untuk mengatakan bahwa dia berusia ribuan tahun. Dia berdiri di ruang singgasana yang gelap, lapisan kegelapan yang nyata mengancam segalanya. Tiba-tiba, pintu besar ruangan itu terbuka, membiarkan seorang remaja laki-laki masuk. Berlutut di depan ayahnya, Zaltarish dengan cepat berbicara. Ayah, mereka ada di sini. Kepala keluarga Sigebri, Sina Sigebri, mengangguk lemah, mempromosikan tubuhnya ke arah pintu masuk ketika seorang lelaki Cina tua yang kepalanya lebih pendek darinya masuk. Di satu sisinya ada seorang gadis cantik Asia berkulit putih. Rambutnya hitam legam, tapi matanya berwarna ungu berkilau. Meski begitu, dia tampak datar, tidak mau mengungkapkan emosi apapun. Di sisi lain, ada seorang pemuda Tionghoa tampan. Dia berdiri lebih tinggi dari kakaknya dan dia memiliki aura jenius namun masih tertutup di hadapan kakaknya. Mata Sinah menajam saat dia memandang lelaki tua itu. Meski tinggi badan mereka berbeda, ia merasakan bahaya yang tak tertandingi. Alam surgawi, lelaki tua itu tertawa kecil melihat reaksi serius Sinah, tidak keberatan sama sekali. Meskipun mereka tampak seperti anggota generasi tua yang bertemu dengan generasi muda, sebenarnya mereka berada pada usia yang sama. Orang tua itu sedikit mengangguk. Ini adalah cucu ipar saya yang kedua, Mei Ying. Ini cucuku, Chen Glei. Keluarga Daiyu menyapa kepala Sigebri. Sekarang, bisakah kita mulai berbisnis? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 212 tangga. Ri duduk bersila di bahu patung saat berjalan keluar dari barisan. Sudah hampir 3 hari sejak Dion tertidur, tetapi mereka akhirnya berhasil menemukan ujian bakat yang sebenarnya. Di depannya berdiri sebuah tangga yang membentang seperti 99 anak tangga. Dibagi menjadi 9 bagian, mencapai akhir setiap bagian berarti memperoleh kunci untuk masing-masing dari 9 istana yang sesuai di bagian paling atas. Mengambang di atas 9 istana ini adalah satu lagi istana yang langsung dikenali Ri. Itulah makam wasiat yang beristirahat di sini. Semuanya masih memiliki kabut abu-abu biru yang melayang tanpa henti. Tapi, fitur yang paling mencolok adalah tekanan yang bisa dirasakan Ri bahkan sejak langkah pertama. Tekanan yang bisa dia rasakan bahkan tanpa menginjaknya. Di pangkuan Ri, Dion masih tertidur lelap, senyum tipis terlihat di wajahnya. Lengannya masih melingkari pinggang Ri sambil sesekali menempelkan hidungnya ke tubuh Ri. Ri hanya bisa menghela nafas, kamu memanfaatkanku bahkan saat kamu tidur, kamu telah menulis kata-kata mesum di pembuluh darahmu. Kamu lebih suka tidur dalam posisi yang canggung daripada membiarkanku pergi. Terlepas dari apa yang dia pikirkan, Ri tersenyum tipis. Dia tidak menyadarinya kapan, tapi dia telah membelai lembut pipi Dion selama berjam-jam tanpa sadar. Setelah beberapa jam, Dion mengerang saat bangun. Tapi, saat Ri berpikir hati-hati, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Perutmu keroncongan lebih keras dari suaramu, katanya ringan. Dion mengerjap saat mendengar suara Ri, namun indranya langsung dipenuhi dengan aroma manis dan tubuh telanjang, menyebabkan dia menyeringai, mencium hidungnya lagi, sangat lembut. Ri menjentikkan telinga Dion, fokus, kita memiliki separuh waktu yang kita miliki ketika kita sampai di sini. Aku yakin mempertimbangkan tindakanmu, sesuatu yang besar sedang terjadi di luar. Dion mengangguk, dengan enggan bangkit dan melakukan peregangan.
Sambil menggosok perutnya, Dion menyeringai, makanan dulu. Kalian bilang aku mengirimimu terlalu banyak makanan, kan? Ri memutar matanya, menunggu dengan sabar sementara Dion makan lebih dari yang seharusnya bahkan untuk seekor binatang buas, apalagi manusia. Ri menghela nafas, makan begitu banyak makanan spiritual akan membuatmu meledak. Dion mengangguk samar-samar, sepertinya terlalu tertarik makan sehingga tidak terlalu memperhatikan hal lain. Tubuhnya yang kuat membuatnya tidak masalah untuk tetap terjaga dalam waktu lama, dan bahkan bertahan lama tanpa makanan, tapi itu tidak berarti dia bersedia. Segera, Dion menghela nafas puas, mengamati sekelilingnya. Karena manifestasi Dion dan tekanan yang diberikan padanya, jiwa Dion telah dengan kuat melangkah ke tahap tengah kelima. Tapi, itu adalah berita yang lebih buruk dari apapun. Faktanya adalah tubuhnya masih belum cukup kuat untuk menahannya ketika dia meningkatkan jiwanya ke tahap tengah keenam. Dia telah mendorong dirinya sendiri dengan keras, bahkan sekarang tubuhnya terasa sakit. Sedemikian rupa sehingga dia dengan mudahnya hanya makan 3x lebih banyak dari biasanya, supaya tubuhnya memiliki nutrisi untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dion menghela nafas puas setelah menerima semuanya. Ini sederhana saja, boneka itu dilihat sebagai perpanjangan dari diriku dan aku dapat dengan mudah menggunakannya untuk melindungimu. Biasanya dalam situasi seperti ini, melindungi lebih dari diri Anda sendiri dari serangan energi dan aura adalah bunuh diri. Tapi jika saya mengikuti tes bakat untuk anak berusia 18 tahun tanpa kultivasi, menggunakan boneka panggung surgawi, tidak akan itu sudah terlalu mudah. Mendengar penjelasan Dion, Ri mengangguk. Kalau begitu ayo pergi. Tapi aku ingin melihat seberapa jauh aku bisa berjalan sendiri dulu, katanya lirih. Dion melihat profil samping Ri dengan tenang. Menyadari keteguhannya, dia mengangguk, mendesak boneka itu untuk menempatkannya di urutan terbawah langkah pertama. Ri berdiri di ujung tangga dengan tegas, pedangnya muncul di tangannya. Bukan karena itu membantu, tapi dia merasa nyaman memegang sesuatu yang dulunya milik ibunya. Itu tidak kuat, sebenarnya, itu adalah senjata level umum, tapi dia menolak untuk mengubahnya. Dion memperhatikan dalam diam saat energi Ri melonjak. Rambut biru keperakannya berkibar liar saat dia melangkah maju. Melihat Ri dengan santai menaiki tangga tingkat pertama, Dion tersenyum ringan. Tapi reaksi dari keinginan lama yang terombang-ambing sama sekali tidak mirip dengan sikap acuh tak acuh Dion. Awalnya kupikir gadis itu hanyalah kekasih tak berguna yang dibawa oleh anak itu. Tapi tampaknya jika dia memiliki panduan yang tepat, dia akan menjadi salah satu orang terbaik yang pernah menginjakan kaki di dunia warisan khusus kita. Haruskah kita benar-benar mengizinkan setengah elf dan manusia untuk mengambil benda yang kita buat? Keheningan adalah satu-satunya jawaban yang diterimanya untuk waktu yang lama. Dalam beberapa bentuk atau gaya, hal itu benar. Bahkan mengingat kemungkinan besar Dion dinubuatkan akan sangat membantu ras mereka. Jika dia mengambil segala sesuatu yang penting bagi mereka, apakah mereka akan baik-baik saja jika manusia menyelesaikan semua masalah mereka? Dan itu belum termasuk fakta bahwa nubuatan itu sendiri harus ditafsirkan. Tidak ada yang tahu bagaimana kata-kata itu sendiri harus dipahami, misalnya. Jika kebangkitan kerajaan Elfin disebabkan oleh ikatan cinta, bagaimana mereka bisa tahu apakah Dion sendirilah yang berhasil, atau seorang anak dalam garis keturunannya dengan kerajaan Elfin? Empati sejati yang berhasil, bagaimana jika kebangkitan yang dibicarakan dalam ramalan hanya berarti pencerahan melalui kematian? Meskipun wasiat yang terombang-ambing itu terasa konyol memikirkan semua kemungkinan. Entah itu mengartikan apa yang dimaksud dengan ikatan cinta atau mengartikan apa yang dimaksud dengan bangkit, mereka tidak memiliki bukti nyata untuk menyangkal salah satu kemungkinan tersebut. Tapi, masalahnya adalah, semakin mereka memikirkannya, semakin banyak waktu berlalu. Dan semakin banyak waktu berlalu, semakin jauh Ri menaiki tangga. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 213 melepaskan. Dion memperhatikan saat Ri tampak berjalan santai melewati tekanan yang tak ada habisnya. Kabut mengamuk di sekitar kakinya dan rambut panjangnya yang berwarna biru keperakan tampak memiliki kehidupan tersendiri. Namun, meski ada protes dari tangga, Ri sudah mencapai anak tangga tingkat 5. Keinginan yang terombang-ambing hanya bisa menonton dengan getir. Dalam sejarah kita, perjalanan terjauh yang pernah dilakukan seorang jenius adalah langkah ke-10 dari tingkat ke-9. Tapi, apakah saat itu semudah itu? Bob tua itu menghela nafas ketika Ri hampir seketika mencapai langkah pertama dari tingkat ke-8. Kalian semua harus ingat bahwa dunia ini awalnya bukan milik kita. Kita mendapat banyak manfaat darinya dan sekarang dunia ini memberi kita dua pemuda yang hanya akan membantu kita lebih jauh. Mereka setidaknya harus ditanyai sebelum kita membuat keputusan. Banyak yang hanya bisa menyimpan kepahitan mereka untuk diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menyangkal kata-kata dari keinginan lama seperti itu, terutama jika itu adalah kata-kata yang masuk akal. Jadi, mereka hanya bisa menyaksikan langkah Ri perlahan melambat. Saat wajahnya memucat, saat cengkeraman pedangnya semakin kuat di bawah tekanan.
Dia tidak bisa lagi mengangkat tangannya saat dia mencoba mengangkat kakinya ke langkah ke-11 dan terakhir dari tingkat ke-8, sudut mulutnya merembes dengan darah. Tangannya telah melingkari pedangnya begitu erat hingga telapak tangannya pun mulai terpotong. Aku bisa melakukan ini, untuk ayah, untuk ibu. Aku bisa melakukan ini. Dion menyaksikan dengan rasa sakit yang tumpul di hatinya. Tapi, dia tidak melangkah maju untuk membantunya. Ini adalah sesuatu yang Ri ingin lakukan sendiri dan membantunya saat ini hanyalah sebuah tamparan di wajahnya. Dion tahu betapa rumitnya masa lalu Ri. Faktanya, dia baru saja menemukan jawabannya. Tingkat rasa hormat yang dia peroleh terhadap Ri, atas kecerdasannya, pandangan ke depannya, kekuatannya, dia hampir tidak dapat mengungkapkannya dengan kata-kata. Dia telah mengundurkan diri pada awalnya untuk membalas dendam terhadap mereka yang telah menyakiti anak yatim piatu dan Nona Everdeen. Tapi sekarang dia memiliki hal lain yang dia anggap sama pentingnya, untuk meringankan beban yang ditanggung oleh seorang gadis kecil sendirian. Namun meskipun demikian, Dion tahu bahwa ada beberapa pertarungan yang harus Ri perjuangkan untuk dirinya sendiri. Dan ini salah satunya. Jadi, ketika Ri menstabilkan dirinya di anak tangga ke-10 tingkat ke-9, Dion menahan napas sebagai antisipasi. Istana ke-9, istana yang belum pernah dikunjungi oleh para elf. Apa yang ada di sana? Ri menarik napas dalam-dalam. Tulangnya retak karena tekanan. Pedangnya sekarang berbobot ratusan pon, tapi dia tetap menolak untuk melepaskannya. Rambutnya tidak lagi berkibar. Seolah-olah ada uap yang ditekan ke dalam dirinya, tidak ada ruang untuk kenyamanan. Namun, dia masih mengangkat kakinya untuk langkah terakhir. Tiba-tiba, rasanya seperti tidak ada lagi suara yang tersisa di dunia ini. Suara kabut telah berhenti. Kisi-kisi lembut boneka batu itu telah berhenti. Dengkuran halus Ri juga tidak terdengar lagi. Seolah-olah semuanya diawasi dengan antisipasi saat Ri mengambil langkah terakhirnya. Ledakan, badai angin yang mengamuk menyapu 99 anak tangga, masing-masing anak tangga bersinar secara berurutan. Mata Dion melebar. Ini, rasanya seperti pil kebangkitan aurora di tingkat yang lebih tinggi. Apakah ini maksudnya? Hampir seperti menjawab pertanyaan Dion, aurora Ri berkobar seperti nyala api biru yang ganas, mencapai semakin tinggi saat tubuhnya bergetar pada langkah terakhir. Dion mengertakkan giginya. Aku tidak bisa menghentikan ini, jika aku melakukannya, dia akan kehilangan kesempatannya. Dion meringis, mendengarkan jeritan kesakitan Ri. Apakah ini rasanya membuka persentase terakhir aurora? Ri terjatuh, mendarat dengan posisi merangkak sehingga dia merasakan tulang di tangan dan lututnya hancur hampir tidak bisa diperbaiki lagi. Air mata mengalir di wajahnya saat auroranya yang bersinar semakin kuat. Seolah-olah tekanan dari langkah terakhir menghancurkannya tanpa penyesalan. Dion menancapkan kukunya ke telapak tangannya, mencoba menenangkan dirinya. Menyaksikan seorang teman yang sangat disayanginya menderita seperti ini bukanlah sesuatu yang dia ingin lihat. Tapi dia tetap menjaga matanya tetap fokus. 93%, 94%, tunggu Ri, aku akan segera menjemputmu. Ri mencoba menghentikan tubuhnya yang gemetar, tapi dia tidak bisa. Setiap pergerakan tubuhnya mengirimkan gelombang rasa sakit melalui tulang-tulangnya yang retak, tanpa henti. 97%, 99%, pergi. Booming Dion. Boneka batu itu mulai beraksi, segera menaiki tangga dalam sekejap mata. Seolah-olah tidak ada tekanan lagi ketika sampai di pihak Ri. Dion sedang tidak waras untuk berpikir dengan benar. Jadi dia melompat dari boneka itu, mendarat di anak tangga ke-99. Namun, dia tidak punya waktu atau kesabaran untuk memperhatikan bahwa langkah-langkah itu tidak berpengaruh apapun padanya saat dia bergegas menuju Ri. Tapi, jika dia meluangkan waktu untuk memikirkannya, bukankah alasannya sudah jelas? Mengapa tangga yang dimaksudkan untuk membangkitkan aurora sepenuhnya memengaruhi seseorang dengan aurora bawaan yang sempurna? Penghalang, dia membentak boneka itu. Tekanannya hilang dalam sekejap, menyebabkan Ri terjatuh. Dion menggigit bibirnya sambil dengan lembut membalik Ri, menuangkan aurora ke tubuhnya. Sialan, aku tahu tubuhnya istimewa tapi ini, aurora Dion tidak berpengaruh pada penyembuhan Ri. Dia merasa seperti saat dia pertama kali mengintegrasikan darah orang bijak iblis itu. Kualitas tubuhnya terlalu tinggi sehingga dia tidak bisa melakukan apapun. Biarkan aku melihat apakah aku bisa merangsang auroranya untuk membantu. Aurora Dion menyatu perlahan dengan aurora Ri. Itu adalah proses sulit yang harus dilakukan dengan hati-hati, atau salah satu jiwa mereka pasti akan menderita. Itu tidak cukup. Dion mengerutkan kening dalam-dalam. Tubuh seperti apa yang tidak dapat disembuhkan dengan dua aurora yang terbangun sepenuhnya? Dion hanya bisa mengertakkan gigi, melepaskan manifestasinya. Dia tahu itu bukan ide yang baik untuk melakukan hal ini sekarang. Tubuhnya baru saja pulih dari saat dia menggunakannya untuk boneka batu, namun meski yakin bahwa tugas ini akan memakan waktu lebih lama dari 30 menit yang dia gunakan sebelumnya, Dion tetap merasa harus melakukan ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 214 diskusikan.
Ledakan, sayap-sayap megah muncul saat manifestasi Dion tampak mengancam. Dion merasakan kulitnya memerah dan otot-ototnya robek saat jiwanya naik dengan cepat menuju puncak tahap esensi tinggi. Tapi, dia menderita saat melihat wajah pucat Ri memerah karena warna. Dion merasa seolah-olah ketika dia mensimulasikan manifestasinya, perubahan auroranya lebih dari sekedar perubahan kuantitas. Itu juga kualitas. Sepertinya auroranya sekarang telah lengkap. Dan perasaan inilah yang membuatnya memikirkan kembali pemikirannya tentang betapa anehnya jiwa bawaannya setara dengan ahli tahap pembentukan meridian pertengahan. Namun, perubahan ini adalah sesuatu yang tubuhnya belum siap untuk tangani, dan dia bertanya-tanya apakah itu akan pernah terjadi. Menurut perhitungan Dion, 2% dari darah orang bijak iblis dan sekitar 12% dari darah rusa surgawi dan kilin iblis seharusnya cukup untuk menopang jiwa tahap esensi puncak. Namun tubuhnya mengalami kesulitan menghadapi tahap esensi tinggi. Itulah sebabnya dia menjelaskan dengan jelas fakta bahwa peningkatan kekuatan ini lebih dari sekedar output daya tambahan. Tapi, Dion hanya bisa mengesampingkannya untuk saat ini karena tubuhnya gemetar karena tekanan. Segera, Dion juga tersingkir, ambruk di samping Ri pada langkah terakhir. Boneka batu satu-satunya penjaga mereka. Bermil-mil jauhnya dari kerajaan Elfin, sebuah perjamuan sedang berlangsung untuk para elit muda alam semesta. Duduk dengan anggun di samping seorang gadis cantik berkulit zaitun, kecantikan dengan keanggunan dan ketenangan yang tak tertandingi duduk di meja besar. Menyesap minuman dengan santai dan dia mengetik di perangkat yang tampak aneh. Gadis berkulit zaitun ini tentu saja Delia. Selama setahun terakhir, dia telah berkembang menjadi konstitusi tingkat dewa dengan sempurna. Fitur-fiturnya masih penuh dan mengundang. Mata coklat kehijauannya bersinar dengan ketajaman baru, tapi jelas ada bintik biru dingin di dalamnya. Gaun yang dikenakannya sangat modern, mengingatkan pada ciptaan dunia barat. Rok hitam pendek dengan stoking ketat dan sepatu flat yang nyaman menghiasi bagian bawahnya. Di atasnya ada blus putih bagus dengan lipatan kain yang ditata elegan. Dia tampak seperti wanita cantik kelas atas, namun, dia masih pucat dibandingkan dengan gadis yang duduk di sampingnya. Madeline mengenakan kipau ungu ketat dengan satu celah di kaki kirinya. Rambutnya disanggul seperti biasa, menyimpan harta karun rambut yang familiar di dalamnya. Meski terlihat malas, namun tidak bisa menyembunyikan kecantikannya sedikitpun. Kacamata berbingkai kristalnya sekarang memiliki warna ungu keunguan yang khas, menonjolkan mata emasnya. Dan meskipun dia menjadi pusat perhatian semua orang yang menghadiri jamuan makan ini, dia sepertinya hanya memperhatikan perangkat di tangannya. Senyuman di wajahnya begitu memesona sehingga ruang perjamuan menjadi sunyi, tidak ada sepasang mata pun yang tidak tertuju padanya saat dia terkikik, tidak menyadari perhatian yang dia tarik. Delia diam-diam menyenggolnya, berbisik di telinganya sambil mencondongkan tubuh ke depan, "Kakak, orang-orang melihatmu." Madeline mengangkat kepalanya, segera menyadari Delia benar. Tapi, apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya mencoba mengurus urusannya sendiri. Ini bahkan bukan sesuatu yang ingin dia capai. Majikannya telah memaksanya dengan kedok, betapa baiknya hal itu bagi masa depannya. Betapa konyolnya hal itu, tapi, omelan terus-menerus itu hanya semakin menjengkelkan. Tuannya sepertinya telah melupakan Dion, dan lebih buruk lagi, sudah pasti melupakan peringatan yang diberikannya padanya. Bagi majikan Madeline, satu-satunya hal yang penting adalah Madeline dan kesejahteraannya. Terlepas dari apa yang dia katakan pada Madeline setahun yang lalu, dia masih percaya bahwa ini adalah fase yang akan segera berlalu bagi Madeline. Namun, meski 7 bulan pertama mengkhawatirkan Dion, majikan Madeline mendapati dia mengetik di perangkat aneh itu selama berjam-jam sehari, tidak pernah berhenti. Saat itu, Tuan Madeline berharap Dion baru saja mati karena luka-lukanya. Mungkin dia tidak akan pernah merespon dan menghilang selamanya. Tapi, itu tidak terjadi. Karena 7 bulan kemudian, Dion akhirnya menanggapi Madeline dan rasanya seperti nyala api yang tak henti-hentinya berkobar ke tingkat yang lebih tinggi. Tuan Madeline dikenal sebagai Esther Sapientia. Dia dilahirkan dan dibesarkan di cabang bawah planet bumi Sapientia dan telah menjadi seorang jenius sejak lahir. Namun, sama seperti Madeline, dia menunjukkan bakat di luar posisinya, menyebabkan dia meningkat pesat dan akhirnya mendapat tempat sebagai penatua di cabang utama. Namun, selama ini, dia mengandalkan dirinya sendiri. Dia sering menolak lamaran pernikahan, surat cinta, dan bahkan teman hanya untuk memajukan dirinya sendiri. Karena itu, dia merasa seperti terjebak sekarang. Dengan akumulasi perasaan pahit selama bertahun-tahun, Esther percaya bahwa mungkin muridnya harus mengambil jalan baru dan membentuk hubungan yang tidak dia lakukan. Tapi, yang membuatnya kecewa, Madeline hanya tertarik untuk menjalin satu hubungan, dan itu berbahaya. Meskipun Esther saat itu belum mengucapkannya sebagai bentuk terima kasih kepada bocah itu karena telah menyelamatkan Madeline. Dia sangat menyadari betapa berbahayanya menjadi murid terakhir Sekte Rusa Langit, rahasia di balik kehancuran mereka adalah sebagai sedalam asal-usul dunia ini. Namun cinta Madeline tetap menjadi pusat dari semuanya.
Dan yang lebih buruk lagi, dia berasal dari alam fana manusia. Sebuah tabu mutlak di antara klan dan sekte dengan peringkat tertinggi di alam semesta. Satu-satunya alasan klan besar mengizinkan perekrutan dari dunia manusia adalah sehubungan dengan perjanjian lama, perjanjian yang menurut banyak orang hanyalah formalitas. Tapi sekarang perjanjian tipis itu adalah satu-satunya hal yang menghalangi Dion dari kehancuran total. Mata Madeline kembali menatap perangkat sambil terus mengetik. Apa hubungannya itu denganku? Katanya lirih. Esther hanya bisa menghela nafas mendengar jawaban muridnya. Tiba-tiba terdengar suara dari seorang pemuda tampan berambut pirang panjang dan bermata biru mencolok. Nona Madeline, apakah tidak sopan jika saya bertanya apa yang menarik perhatian wanita luar biasa seperti Anda? Mungkin itu sesuatu yang bisa menghidupkan diskusi di sini? Pemuda itu tersenyum lembut. Jika dilihat lebih dekat, Anda bisa melihat dia menunjukkan sedikit kemiripan dengan Elof, tetapi auranya jauh lebih tajam dan halus. Namanya Vidar Ragnar. Madeline mengangguk tanpa melihat ke atas. Saya sedang berbicara dengan tunangan saya. Apakah itu sesuatu yang ingin kalian semua diskusikan? Saya tidak tahu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 215. Wajah Vidar membeku mendengar kata-kata Madeline. Di sudut ruangan, Caitlem Pakal tertawa kecil melihat penderitaan Vidar. Tawanya menyebabkan seseorang menyenggolnya. Adik, apa yang lucu? Apakah kamu kenal tunangannya ini? Kakak laki-laki Caitlem berdiri di sampingnya. Tapi kulit merahnya dibandingkan dengan kulit Caitlem jauh lebih ganas dan kuat, sedangkan kulit Caitlem jauh lebih halus. Meski kulit mereka aneh, keduanya tetap terlihat tampan. Caitlem mengangguk, dia pria yang cukup menarik, bakatnya bahkan melebihi bakatku. Kakak laki-laki Caitlem mengerutkan alisnya. Melampaui, bahkan dengan benih imanmu? Caitlem menggelengkan kepalanya. Baiklah, aku tidak tahu apakah dia sudah membaik sejak terakhir kali aku melihatnya. Tapi, terakhir kali kita bertemu, aku belum memanfaatkan benih imanku. Bagaimanapun juga, dia jauh lebih baik dariku saat itu. Apakah dia sekarang adalah sesuatu yang harus kita lihat? Kakak Caitlem mengangguk, jika dia bisa menandingimu, terlepas dari apakah dia bisa sekarang, dia pasti jenius. Saat Pakal bersaudara sedang berbincang, Vidar berusaha menyelamatkan situasi. Tapi, fakta bahwa Tami berada di dekat kakak laki-lakinya, Thor, jelas-jelas berusaha menahan tawa adalah sesuatu yang hanya membuatnya semakin marah. Namun, terlepas dari apa yang dia rasakan di dalam, penampilan luarnya adalah gambaran ketenangan saat dia tersenyum ramah. Tunangan dari baris pertama jenius klan Dewa Sapientia pastilah eksistensi yang kuat, bukan? Ini pasti merupakan pertunangan baru-baru ini, kalau tidak. Bagaimana kita klan tidak mengetahui hal ini? Apakah dia ada di sini sekarang? Madeline menggelengkan kepalanya, masih tidak mendongak saat dia mengetik, ini bukan hal yang baru. Dia berkata dengan lemah, kita sudah bertunangan selama lebih dari 1 tahun sekarang. Dan tidak, dia tidak ada di sini, dia di kerajaan Elfin. Vidar mengerutkan alisnya. Bertunangan selama lebih dari setahun? Kerajaan Elfin? Awalnya, para elit muda kerajaan Elfin dimaksudkan untuk datang. Namun, karena perselisihan internal kerajaan mereka, mengakhiri kampanye mereka sebelum waktunya untuk membantu menstabilkan situasi. Oleh karena itu, meskipun sebanding dengan para jenius di sini, tidak ada satupun dari mereka yang hadir. Apakah tunangan Madeline seorang elf? Madeline menghela nafas, dia tidak malu pada Dion sedikit pun, jadi dia menjelaskan lebih lanjut. Tunanganku bukan peri, dia manusia dari alam fana. Dan kebetulan dia adalah satu-satunya di alam semesta kita yang memiliki aurora bawaan. Jika kamu tidak mengenalnya sekarang, kamu akan segera mengenalnya. Dengan itu, Madeline meletakkan perangkat di tangannya ke dalam bidang spasial potongan rambutnya. Lalu tersenyum pada Delia sebelum meraih lengannya untuk meninggalkan jamuan makan. Meninggalkan wahyu yang mengejutkan bagi para jenius untuk mencari tahu sendiri. Namun sebelum mereka mencapai pintu keluar, satu pertanyaan lagi datang dari para pemuda di jamuan makan. Tapi kali ini, bukan Vidar. Nona Madeline, sebelum Anda pergi, saya, Voron Kevesitas ingin mengajukan pertanyaan. Anda mungkin pernah berinteraksi dengan adik laki-laki saya S? Madeline berbalik dengan ekspresi aneh di wajahnya. Saya pikir yang ingin Anda katakan adalah bahwa adik laki-laki Anda, meskipun merupakan bagian dari klan yang sangat dihormati dalam bertarung, bekerja sama dengan 10 jenius lainnya, termasuk Elof Ragnar, untuk melawan tunangan saya dan masih kalah. Suasana aula tiba-tiba berubah menjadi berat. Elof dan S tidak punya pilihan selain menundukkan kepala karena malu. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa hal ini akan kembali menggigit mereka sedemikian rupa? Kepala Tami tersentak ke arah kakak laki-lakinya, tapi hanya mendapat anggukan. Dia tidak berada di sana untuk melihat kejadian tersebut terjadi, jadi dia tidak menyangka hal ini telah terjadi. Faktanya, selama ini dia menghindari tatapan tajam Ava yang berdiri di sudut lain ruangan dikelilingi oleh anggota klan Sicarius berambut merah termasuk beberapa kakak laki-lakinya.
Ava sudah lama mengonfrontasinya tentang fakta bahwa turnamen dunia akan datang. Dia akan membalas dendam. Selain itu, Voron Kevesitas hanya bisa menghela nafas. Saat kejadian ini diketahui melalui saluran informasi kami, S tidak hanya mendapat hukuman berat, dia juga rajin berkampanye untuk memperbaiki diri. Namun, saya belum pernah melihat nama tunangan Anda di peringkat manapun. Mengapa hal itu bisa terjadi? Dan juga, jika dia dikalahkan oleh kita selama turnamen dunia, atau dikalahkan oleh kita dalam peringkat, akankah Nona Madeline mempertimbangkan orang lain? Madeline tertawa mendengar pertanyaan itu. Apa menurutmu tunanganku seumuran dengan kakakmu atau kamu? Tunangan saya berusia 18 tahun beberapa bulan yang lalu. Berapa banyak anak berusia 18 tahun yang Anda lihat di peringkat? Wajah Voron membeku. Ini adalah sesuatu yang tidak dia sadari. Faktanya, ini adalah sesuatu yang praktis tidak disadari oleh siapapun di sini. Madeline setahun lebih tua dari Dion, dan seorang jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan bahkan dia belum cukup lama berkampanye untuk membuat kemajuan dalam peringkat. Apalagi Dion yang menghabiskan 7 bulan tidak berdaya, tidak memiliki dukungan. Dan secara harfiah 1 dekade atau lebih tertinggal dari sebagian besar yang hadir di sini dalam hal pengalaman budidaya dan penyerapan sumber daya. Untuk bisa membuat gelombang seperti itu dengan sedikit pengalaman, bagaimana mungkin ada di antara mereka yang bisa menebak seperti itu? Sudah jelas mengapa dia benar-benar lengah. Namun, Madeline sepertinya tidak berniat melepaskannya begitu saja. Pastikan untuk mengingat ini. Saya tidak yakin tunangan saya akan menggunakan nama apa untuk berkampanye. Tapi saya tahu dia akan berkampanye. Saya tidak yakin kapan dia akan tampil di turnamen dunia. Tapi saya tahu dia akan muncul. Jadi, saya ingin Anda semua mengingat dengan jelas ketika dia memutuskan untuk mengungkapkan namanya sebagai Dion Sacharo. Itulah satu-satunya pria yang akan saya miliki dalam kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya. Tanpa berkata atau bersuara lagi, Madeline meninggalkan jamuan makan sambil berpegangan pada Delia, senyum cerah terlihat di wajahnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 216 peringatan 1. Madeline keluar dari ruang perjamuan untuk memasuki lorong dengan langit-langit dan jendela yang begitu tinggi hingga hampir seperti dunianya sendiri. Berpegang teguh pada lengan Delia dengan penuh kasih, dia melirik keluar jendela tinggi untuk melihat langit malam yang tenang menyinari cahaya bulan yang lembut ke taman yang elegan. Mereka saat ini berada di istana utama klan Dewa Kerajaan, diundang oleh pangeran generasi ini. Seniman bela diri hidup begitu lama sehingga tidak ada gunanya menentukan peringkat royalti sampai raja saat ini mendekati akhir hidupnya. Oleh karena itu, pangeran dan putri hanya dibagi berdasarkan generasinya, bukan berdasarkan seberapa besar kemungkinan mereka mewarisi tahta. Kenyataannya, ini adalah cara terbaik. Lagi pula, jika Anda hidup ribuan tahun, Anda bisa memiliki ratusan anak jika Anda menginginkannya. Jadi, daripada terus-menerus mengganti putra mahkota dengan bayi baru lahir yang kebetulan memiliki lebih banyak bakat, Anda bisa membuat satu pilihan saja saat itu. Waktunya tepat. Jadi, kepala klan Dewa Kerajaan selalu menunggu sampai akhir hidup mereka untuk mengambil keputusan. Dengan demikian, hal ini memungkinkan pertikaian untuk mendapatkan supremasi di antara saudara kandung dapat diredakan. Setidaknya diperlukan 1 atau 2 milenium lagi sebelum kepala planet bumi saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda usia tua. Namun, seorang pemimpin dengan masa depan yang panjang juga datang dengan ambisi untuk menyamainya. Pikiran Madeline tiba-tiba terganggu oleh desahan Delia. Aku rindu Mei Ying, kakak. Ekspresi sedih muncul di wajah Madeline. Aku juga merindukannya. Sayangnya, tidak banyak yang bisa kami lakukan. Klan Bai dan Dai Yu selalu menjadi musuh dalam beberapa tahun terakhir. Sungguh menyedihkan bahwa Penatua Bai mengorbankan putrinya demi perdamaian. Jika Dion tahu tentang bentrokan antara klan Dai Yu dan Bai, dia akan bingung, emosi yang langka baginya. Bagi Dion, tidak mungkin klan Bai bisa melawan klan Dai Yu dengan kekuatan penuh. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa klan Dai Yu berpura-pura lemah sambil melakukan gerakan rahasia. Gerakan rahasia yang karena alasan tertentu melibatkan Bai Mei Ying yang kini menjadi istri kedua Chen Glei. Faktanya, Dion tidak mengetahui bahwa Mei Ying adalah istri kedua. Karena jika dia mengetahui hal ini, sudut pandangnya terhadap segalanya akan berubah. Berubah sedemikian rupa sehingga dia akan tertawa sampai kedua sisi tubuhnya terbelah, tepat sebelum amarahnya membara seperti api yang tiada habisnya demi Mei Ying. Tiba-tiba, hembusan angin sepoi-sepoi lewat, muncul sebagai Tuan Madeline. Madeline melepaskan Delia sambil membungkuk hormat. Menguasai. Esther Sapientia menghela nafas. Ngapa kamu melakukan ini, Madeline? Anda tahu, saya mengutamakan kepentingan Anda. Alis Madeline berkerut. Dia mencintai tuannya, dia telah melakukan banyak hal untuknya. Tapi ini menjadi terlalu berat untuk dia tangani. Tuan, saya tidak mengerti. Jika kamu begitu yakin waktu akan menghapus perasaanku, mengapa kamu bersikap seperti ini sekarang? Bukankah 1 tahun hanyalah sekejap mata bagimu?
Jika Anda begitu yakin dengan keyakinan Anda, mengapa Anda tidak menunggu sampai saya berusia 100 tahun? Bagaimana dengan 200? Bukankah itu masih dianggap muda? Tuan Madeline menghela nafas. Sebenarnya logika Madeline sempurna. Tapi, masalahnya bukan apakah perasaan Madeline itu nyata atau tidak, melainkan betapa berbahayanya bersama Dion. Tapi, ini adalah rahasia yang tidak boleh dia ceritakan. Jadi, dia hanya bisa bertindak seolah-olah dia adalah seorang tuan yang tidak berperasaan yang tidak peduli pada pikiran dan perasaan Madeline. Apakah menurutmu karena dia cukup beruntung bisa tersandung ke dalam sisa-sisa klan yang sudah mati maka dia pantas menjadi salah satu jenius pertama dari klan Dewa Sapientia? Apakah Anda tahu mengapa saya merasa tidak mencapai apapun dalam hidup saya? Itu karena kamu tidak bisa membayangkan skala klan seperti kami. Fakta bahwa kami menyebut diri kami klan dewa di sini sungguh menggelikan. Delia memandang Madeline dengan cemas. Terlepas dari apakah Esther adalah guru Madeline atau bukan, dia tetaplah seorang ahli tingkat suci. Membuatnya marah bukanlah ide yang bagus. Tapi, yang dia temukan hanyalah sikap tenang Madeline. Tuan, saya tidak yakin apa yang Anda coba sembunyikan dari saya, tapi saya tahu Anda tidak seperti ini. Terlepas dari masalah atau bahaya apa yang menurut Anda terkait dengan Dion, itu tidak masalah bagi saya. Aku akan memilih dia entah aku tahu atau tidak. Entah itu membawa kematianku atau kemuliaanku. Bahkan jika aku mengetahui besok bahwa Dion bukanlah tandingan bahkan bagi para jenius terlemah di sini hari ini. Bahwa dia telah kehilangan lengan dan kakinya, bahwa wajah tampannya terpotong dan terbakar hingga tak dapat dikenali lagi. Aku akan tetap memilih dia. Guru Madeline gemetar dalam hati, mendengarkan kata-kata muridnya, tapi, dia mempertahankan penampilan luarnya yang tenang. Esther Sapientia menghela nafas melihat penampilan tenang muridnya. Baginya, Madeline adalah putri yang belum pernah ia miliki. Menyaksikannya berlari terlebih dahulu ke dalam bahaya adalah sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Karena itu, dia mempertahankan penampilan luarnya yang dingin. Saya tidak menyetujuinya. Saya juga tidak akan menyetujuinya. Anda dapat terus memainkan permainan rumah Anda. Tapi, jika kulihat dia mengambil keperawananmu, aku akan membunuhnya. Setelah waktu berlalu, Anda akan menyadari bahwa dia tidak sepadan dengan waktu Anda. Dia tidak ada bandingannya dengan para jenius di dalam ruangan itu. Dan yang pasti, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pangeran yang mengundangmu ke sini hari ini. Meskipun Esther tidak bisa menggunakan akal sehatnya untuk memeriksa keperawanan Madeline seperti yang dilakukan Dion. Ada banyak alat lain, meskipun mahal, yang dapat melakukan pekerjaan yang sama. Sebelum Esther dapat melanjutkan, dia tiba-tiba merasakan Madeline bergerak saat dia berjalan melewatinya. Membuat Esther terpesona karena kata-katanya. Kamu benar-benar berani tidak menghormatiku sebagai tuanmu seperti ini? Namun, dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk menyuarakan keprihatinannya. Saya jenius terbaik yang ditawarkan klan Dewa Sapientia di alam semesta. Faktanya, saya termasuk orang jenius terbaik di periode alam semesta ini. Selain mereka yang memiliki benih iman, saya tidak tertandingi. Saya akan memberikan keperawanan saya kepada siapapun yang ingin saya berikan. Aku akan mencintai siapapun yang ingin aku cintai. Disposisi Dewi Madeline tiba-tiba mengamuk, kelap-kelip lampu tak berujung dan kemurnian yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata menguasai lorong. Jika Dionku disakiti oleh siapapun dari klan Dewa Sapientia, meskipun itu kamu, aku akan menunggu waktuku. Entah itu memakan waktu berabad-abad atau ribuan tahun. Kalau begitu, aku akan membunuhmu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 217 peringatan 2. Tiba-tiba Madeline terkikik ringan. Tetapi, ada sesuatu yang memberitahuku bahwa aku tidak perlu melakukan hal seperti itu. Saya yakin Anda ingat peringatan yang diberikan Dion kepada Anda ketika dia mempercayakan saya kepada Anda. Rahang Esther terkatup mengingat kata-kata peringatan Dion. Tiba-tiba, aura mengancam Madeline berubah total saat dia berbalik, memegang lengan tuannya di satu tangan dan tangan Delia di tangan lainnya. Tidak perlu terlalu serius, Tuan. Ayo pergi, aku tidak tertarik bertemu pangeran. Esther Sapientia sekali lagi dikejutkan oleh Madeline. Apa yang dia mainkan di sini? Kamu sangat tidak menghormati tuanmu, namun kamu ingin memperlakukan aku sebagai temanmu sekarang? Sejak kapan segalanya menjadi begitu sederhana? Madeline terkikik. Jangan seperti tuan itu, aku baru saja menunjukkan kemarahan yang ingin kamu lihat, bukan? Alis Esther berkerut. Aku tidak akan menarik garis pemisah di antara kita dengan begitu mudah. Kamu mungkin tidak tahu, tapi aku paham dengan jelas siapa tunanganku. Klan Dewa, seorang pangeran, alam semesta saingan kita, dia melihatnya hanya sebagai batu loncatan. Jika Anda menghalangi jalannya, dia hanya akan melihat Anda sebagai orang lain. Jadi, apa gunanya aku marah karena hasil yang sudah aku pahami sepenuhnya? Karena aku tahu Dion pada akhirnya akan menang. Mengapa aku harus kehilangan hubungan denganmu karena marah? Delia dan Esther berkedip dan tiba-tiba menyadari. Madeline telah mempermainkan mereka selama ini. Baginya, kesimpulannya sudah ditetapkan.
Mengapa dia marah pada tuannya karena ingin menghentikannya menemui Dion, jika dia tahu Dion akan menghentikannya begitu dia mengetahuinya? Mengapa dia marah pada tuannya yang mengatakan bahwa Dion tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan para jenius itu padahal menurutnya Dion akan segera membuktikan sebaliknya? Mengapa dia marah karena tuannya tidak mengerti bahwa tunangannya tidak akan pernah kalah pada akhirnya? Tuan Madeline tidak tahu harus tertawa atau menangis melihat tingkah Madeline. Bagaimana aku bisa tetap serius menghadapi sesuatu yang konyol? Dia pasti menang. Betapa butanya cinta. Madeline memandang tuannya saat mereka perlahan berjalan di sepanjang lorong. Saya tahu apa yang Anda pikirkan tuan. Tapi dalam waktu 20 mungkin 30 tahun lagi, Dion akan sekuat Anda sekarang. Esther Sapientia mengangkat alisnya. Menurutmu dia akan masuk sejauh ini ke alam suci dalam waktu sesingkat itu? Apakah Anda tahu berapa banyak kultivasi yang melambat pada tingkat puncak pembentukan meridian? Bahkan melintasi pengumpulan esensi pun hampir mustahil. Ditambah lagi betapa sulitnya merasakan niat dan memahami energi suci. Berhentilah mengatakan hal konyol seperti itu. Madeline tersenyum penuh arti. Apa yang gurunya tidak ketahui adalah bahwa Madeline telah mencapai tahap ke-10 pembentukan meridian dan dia baru berkultivasi selama 1 tahun. Dan itu semua berkat pemahamannya tentang kehendak surgawi. Bahkan guru Madeline tidak dapat membaca kultivasinya karena jalur meridiannya sangat murni sehingga pengukuran normal tidak sesuai. Dia hampir terlihat seperti seseorang yang tidak memiliki kultivasi sama sekali. Di alam semesta ini, para jenius akan mencapai pembentukan meridian tahap ke-8. Mereka yang memisahkan diri mungkin mencapai tahap ke-9 sebelum menerobos ke pengumpulan esensi. Tetapi, mereka yang mencapai tingkat ke-10 hanyalah mereka yang memiliki benih keyakinan, sesuatu yang Madeline tahu dia tidak melakukannya. Tidak punya, ya, karena kehendak surgawi, dia dengan mudah melangkah ke level seperti itu. Tepat di tempat mereka berdiri, Madeline sudah bisa bersaing dengan ahli pengumpul esensi yang baru mencapai tahap ke-7 pembentukan meridian. Penggunaan surat wasiat surgawi memang konyol. Tetapi yang terpenting adalah Dion memiliki akses ke sana. Dengan kecerdasan Dion, apakah sulit memahami maksud untuk mencapai pengumpulan esensi? Setelah itu, ia hanya menggunakan niat surgawi untuk membersihkan meridiannya untuk energi esensi selama pengumpulan esensi. Kemudian ulangi proses pembersihan energi suci yang sama selama tahap Sein. Bagi guru Madeline, seorang jenius yang mencapai kesucian dalam waktu 20-30 tahun adalah hal yang mungkin terjadi. Tapi mencapai tahap tengah kesucian, titik di mana dia berada, adalah hal yang menggelikan dalam jangka waktu tersebut. Esther telah menghabiskan waktu berabad-abad terjebak pada satu tahap suci, namun Dion akan menyelesaikan 4 atau 5 tahap suci dalam beberapa tahun. Ini konyol. Bagaimana Esther bisa mengetahui bahwa bagi Dion, bagian tengah dari tahap suci adalah tingkat 6 dan 7 yang sesuai dengan seseorang yang telah membuka 108 meridian? Namun, dalam ketidaktahuannya, dia tidak melihat sedikit pun keraguan di wajah Madeline. Apa yang disembunyikan Madeline? Esther menghela nafas, kamu akan segera tahu betapa salahnya kamu dalam segala hal. Dia bukan tandingan para jenius itu. Dia tidak akan bisa menyusulku secepat ini, dan aku ragu dia akan bisa menyusulku. Dan yang terakhir, aku tahu kamu akan segera melupakan dia. Madeline hanya terkikik seolah dia tidak mendengar tuannya. Meskipun Tuan Madeline mulai merasa kesal, bagaimana dia bisa membiarkan seorang anak membuatnya kesal? Saya akan segera mengirim Anda ke cabang Sapientia lainnya antara sekarang dan turnamen dunia. Mereka memiliki filosofi, teknik, dan mungkin berbeda yang akan membantu Anda melupakan omong kosong ini. Saya akan datang menjemput Anda untuk membawa Anda kembali sebelum turnamen dunia. Madeline mengangguk riang, melepaskan tuannya untuk mengetik di perangkat yang ditinggalkan Dion padanya. Dengan itu, Tuan Madeline menghilang. Dan dengan hilangnya itu, sikap Madeline berubah total saat ekspresi sedih muncul di wajahnya. Delia segera menyadari perubahan ini. Tidak apa-apa kakak, saya percaya pada Dion. Madeline menggigit bibirnya, mengangguk. Aku juga percaya padanya. Tidak peduli bagaimana Madeline bertindak, ada keraguan yang mengganggu di hatinya. Pada awalnya, kemarahannya bukanlah sebuah akting, itulah yang dia rasakan sebenarnya. Tapi kemudian, dia tiba-tiba menyadari bahwa kemarahannya tidak menguntungkan siapapun. Itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Jika ada, itu hanya akan menjauhkannya dari tuannya. Bagian terburuknya adalah dia hanya ingin mendengar suara Dion yang meyakinkan, merasakan hangatnya sentuhannya, melihat punggungnya yang pantang menyerah berdiri di hadapannya tanpa rasa takut. Tapi dia jauh, terlalu jauh. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 218 serangan. Jadi, dia melampiaskannya. Dia menulis semua tentang masalahnya, mengirimkan SMS demi SMS ke Dion. Mengetahui dia tidak akan mendapat tanggapan, tapi entah bagaimana merasa lebih baik mengetahui dia akan berada di suatu tempat membaca apa yang dia katakan. Dalam kepalanya, dia membayangkan suara pria itu yang tenang dan meyakinkan mengatakan kepadanya bahwa dia bodoh karena terlalu khawatir.
Sehingga hanya dalam beberapa bulan dari sekarang, mereka akan bertemu, dan tidak ada hal lain yang penting. Di lembah Raja Mati, Dion dan Ri menghabiskan bulan itu sepenuhnya dalam keadaan tidak berdaya. Mereka masing-masing berbaring sejajar satu sama lain, diawasi oleh boneka batu. Perlahan, jemari Ri mulai bergerak-gerak saat ia terbangun. Sambil duduk, dia mengamati sekelilingnya. Tapi, itu tidak berlangsung lama karena dia segera melihat Dion berbaring di sampingnya. Alis Ri berkerut saat dia dengan ragu-ragu mengguncang Dion. Dion, dia bertanya dengan lembut. Tiba-tiba dia merasakan sebuah lengan kekar melingkari pinggangnya. Indra Ri tiba-tiba diserang oleh aroma maskulin yang begitu kuat hingga dia menundukkan kepalanya dan tersipu. Bau Dion persis seperti bau kayu pinus yang ditaburi kayu manis pedas. Para pembudidaya, terutama yang bertubuh sekuat Dion, biasanya mulai mengeluarkan aroma uniknya sendiri. Dan Dion sangat memabukkan. Ditarik ke pangkuan Dion, Ri tidak tahu harus berbuat apa. Bangun, idiot, bisiknya. Tapi, dia tiba-tiba mendengar Dion membisikkan sesuatu yang membuatnya merasa hatinya hancur berkeping-keping. Madeline. Suara Dion pelan. Tapi bagaimana mungkin Ri tidak mendengarnya dalam jarak sedekat itu? Ri mulai berjuang lebih keras untuk melepaskan diri dari pelukan Dion, dia tidak tahan berada sedekat ini dengannya saat ini. Tapi, dia merasa emosinya telah menyebabkan dia kehilangan seluruh kekuatannya. Lengan Dion seperti batang baja, tidak bergerak dan kokoh. Ri merasa seperti air mata akan keluar dari matanya. Situasi konyol macam apa ini? Lepaskan aku. Tapi tiba-tiba Ri membeku lagi. Dia Ri. Dion berputar dalam tidurnya, menarik Ri lebih erat lagi. Ya, dia hebat. Tidakkah menurutmu kalian berdua akan menjadi istri saudara perempuan yang hebat? Ri membenamkan kepalanya ke dada telanjang Dion sambil menangis. Dia tidak tahu apakah itu air mata kebahagiaan atau kemarahan karena dipermainkan, tapi dia tetap menangis. Dan begitu saja, satu hari lagi berlalu. Dion tidak lebih bijaksana. Dion bergerak dalam tidurnya. Apa? Dion merasakan kelembutan di lengannya, menyerang indranya dengan kenyamanan yang tak tertandingi. Ri, apa yang kamu lakukan menempel padaku? Dion tiba-tiba nyengir, kalau mau mesra, sebaiknya tanya saja. Saya akan sangat bersedia. Namun, Dion tidak menerima gerakan memutar mata dan dahi yang biasa. Sebaliknya, Ri menggoyangkan kepalanya dari dadanya dan pemandangan yang dilihat Dion adalah sesuatu yang membuatnya panik. Ri, apa yang salah? Kenapa kamu menangis? Air mata masih mengalir dari mata Ri saat dia menatap Dion dengan mata biru keperakannya yang lembut. Rambutnya berantakan, dan wajahnya adalah pemandangan yang akan menghancurkan hati siapapun yang melihatnya. Dion tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dengan semua kecerdasannya, dia benar-benar tersesat. Apa yang aku lakukan? Hampir menggelikan, Dion memeriksa apakah darah esensinya telah melakukan sesuatu yang konyol dalam tidurnya. Dengan kesadarannya untuk menguasainya, tubuhnya bisa saja melakukan sesuatu pada Dion untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Dan apa yang bisa mengisi kembali tubuh yang dipenuhi darah iblis lebih baik daripada seorang perawan dengan tubuh sekuat milik Ri? Tapi, dia segera menghela nafas lega setelah mengamati Ri. Keperawanannya masih utuh, tapi itu hanya membuat Dion semakin bingung. Dion meraih pipi Ri, menyingkirkan rambut yang menempel di wajahnya. Veu Glass kecil, kenapa kamu meleleh? Suara Dion begitu lembut dan penuh kekhawatiran hingga Ri hampir menangis lagi. Tapi itu hanya membuatnya berteriak semakin keras di kepalanya. Apa yang salah denganku? Beberapa menit berlalu ketika Ri menstabilkan emosinya. Dion berada dalam kondisi yang sangat khawatir, dia bahkan tidak menyadari betapa eratnya dia memegang pinggang Ri. Mereka bahkan dalam posisi yang aneh di tanah. Berbaring miring namun saling berhadapan. Untungnya, Ri segera menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan lembut. Katakan padaku sesuatu, Dion. Jika suatu hari nanti aku tidak terlihat seperti ini lagi, apakah kamu akan merasakan hal yang sama terhadapku? Dion mendengus lega. Itulah yang ingin kamu tanyakan padaku. Dia dengan ringan mencubit hidung kecil Ri. Kamu boleh terlihat sama, kamu boleh terlihat berbeda, tapi kamu tetap menjadi kamu. Bukan. Dion tidak menunggu respon Ri, segera mengangkatnya ala pengantin untuk melompat ke bahu boneka batu itu. Ri meraih bahu Dion, menyandarkan dagunya ke satu sisi, tidak ingin Dion melihatnya dalam keadaan seperti ini lagi. Airnya diam-diam akan hidup, menyeka wajahnya hingga bersih. Kau bisa menurunkanku sekarang, cabul. Dion menurunkan Ri sambil mencubit hidungnya lagi. Orang cabul, bukankah kamu yang datang ke pelukan jantanku saat aku tidur? Saya merasa dilanggar. Ri mendengus, jelas jengkel. Kaulah yang menarikku kepadamu, kamu beruntung aku tidak memukulmu sampai mati. Dion menyeringai tanpa malu-malu. Tidak perlu berbohong, aku akan menerima semua kekuranganmu. Ri berbalik, jelas kesal. Bagaimana jadinya di masa depan? Kamu akan mengambil segalanya yang pertama milikku, lalu mengklaim itu bukan kamu juga? Mungkin sebaiknya aku mengabaikanmu mulai sekarang. Dion tiba-tiba tampak putus asa. Jangan seperti itu, aku hanya bercanda, jangan abaikan aku.
Ri masih memalingkan wajahnya dari Dion, tapi tersenyum lembut. Setidaknya dia tahu kapan harus menyerah. Tiba-tiba Ri merasakan tepukan lembut di kepalanya. Kita sudah membuang cukup banyak waktu, kata Dion, mari kita mulai penggerebekan ini. Dengan itu, boneka batu itu berjalan ke depan, meninggalkan area efektif langkah terakhir dengan Ri dan Dion di bahunya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 219 langkah terakhir. Tiba-tiba, dua kunci muncul di depan mereka. Masing-masing identik satu sama lain. Panjangnya sekitar 10 cm dan sulamannya indah. Namun, mekanisme utama mereka tidak seperti yang pernah dilihat Dion sebelumnya. Alur kuncinya tidak hanya berukuran besar dan berbentuk 3D, tetapi juga terus bergerak. Dan dari apa yang Dion lihat, itu adalah teka-teki lainnya. Tiba-tiba, Dion mendongak ke makam yang melayang di atas dengan ekspresi kesal. Tapi, dia bahkan bukan orang pertama yang berbicara. Apakah ini lelucon bagimu? Saya hampir mati. Namun Anda ingin menguji saya lagi? Lakukan pekerjaanmu tanpa bias dan berikan kami apa yang telah kami peroleh, trikmu menyedihkan. Dengan lambaian tangannya, kedua kunci berputar dengan keras, susunan di dalamnya retak dan meledak. Kami tidak punya waktu untuk permainanmu, kata Ri sambil menatap makam itu. Dion terkekeh, sepertinya dengan sedikit view glass di sini aku tidak perlu berteriak-teriak. Sepertinya aurora yang terbangun sepenuhnya telah meningkatkan indranya secara luar biasa. Sebuah suara bergema dari makam. Dan seandainya Dion dan Ri hadir selama percakapan mereka sebelumnya, mereka akan mengenali suara itu sebagai surat wasiat lama yang terombang-ambing. Pergi, katanya lemah, suara itu terdengar di kepala mereka, kami tidak bisa menerima pemberian warisan kami kepada kalian berdua. Gunakan jalan pintas di dalam istana pertama untuk keluar. Kalau tidak, kami terpaksa membunuhmu. Alis Ri berkerut, apakah itu serius? Apakah karena aku hanya setengah elf? Surat wasiat lama telah menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk memikirkannya. Dan pada akhirnya, dia memutuskan bahwa yang terbaik adalah mereka mengabaikan anak-anak ini. Bahkan tidak yakin bahwa Dion adalah orang yang dibicarakan dalam ramalan itu karena jelas bahwa Ri bukanlah seorang empati sejati, setidaknya mereka bisa mengetahui sebanyak itu. Dan jika kekasihnya bukan seorang empati sejati, lalu mengapa mereka mempertimbangkan untuk mengizinkannya mendapatkan keuntungan? Namun, semua pikiran mereka hancur ketika Dion tiba-tiba mulai tertawa sehingga air mata mengalir deras dari matanya. Sambil menyekanya, dia menghela nafas, mengabaikan tatapan bingung Ri, kamu tahu apa yang menurutku lucu? Keheningan menguasai dunia. Faktanya, saya tahu betul Anda tidak punya kekuatan untuk melakukan apapun. Anda tidak dapat membunuh kami bahkan jika Anda menginginkannya. Jika Anda benar-benar memiliki pengaruh atas dunia ini. Mengapa Anda membiarkan begitu banyak orang jenius Anda mati bahkan sebelum mencapai langkah ini? Dan kamu tahu apa bagian terbaiknya? Kami tidak membutuhkan Anda untuk memasuki istana ke-9. Satu-satunya persyaratan adalah persentase kebangkitan aurora Anda. Kuncinya kutipan tanda kutip, adalah kebangkitan yang dialami aurora Anda ketika Anda tidak dapat melanjutkannya lagi. Setiap langkah sesuai dengan persentase lainnya, jadi mengapa ada 99 langkah? Selama Anda terhubung dengan aurora Anda telah mengambil persentase pertama itu, jadi sisanya sudah jelas. Tiba-tiba Dion mulai tertawa lagi, merasakan kegelisahan. Tapi, tunggu, sialnya perutku sakit sekali. Bahkan Ri sudah mulai tersenyum saat ini. Bagian terbaiknya adalah kamu mengklaim ini adalah duniamu. Padahal yang sebenarnya kamu lakukan hanyalah menyimpan barang-barangmu di gudang orang lain. Dion menarik napas dalam-dalam mencoba menghentikan tawanya. Kamu pikir aku tidak sadar kalau para elf tidak pernah menciptakan game kuno di bawah ini? Apalagi Anda berpikir Anda bisa meyakinkan saya bahwa Anda menciptakan dunia ini dan bahwa ini adalah milik Anda. Kamu pernah ke perpustakaan itu? Itu tidak mungkin. Sejujurnya, saya tidak peduli lagi dengan apa yang Anda pikirkan saat ini. Semua yang dilakukan sekitar 80% ras Elfin membuatku kesal. Jika saya tidak memiliki beberapa orang yang saya sayangi dari kerajaan Anda, saya tidak akan peduli sama sekali. Ayo pergi Ri, hal-hal lama yang tidak berguna ini tidak sepadan dengan waktu kita. Dion tersenyum lembut pada Ri, mengabaikan kemarahan yang terpancar di makam itu. Tapi, meski marah, mereka tahu tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bahkan kunci yang mereka buat telah menghabiskan semua yang mereka miliki, hanya untuk mencoba memalsukannya. Tapi, itu tidak berhasil. Dan sebenarnya, Dion benar. Begitu mereka sampai di dekat istana, Dion tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jadi dia menoleh ke Ri, kamu tahu, sayang sekali jika kita melakukan semua pekerjaan ini dan hanya pergi ke satu istana. Dan aku sangat membutuhkan tentang batu budidaya. Saya sudah lama tidak berbicara dengan Madeline. Anehnya, Ri tersenyum lembut mendengarnya. Betapa perhatiannya kamu, tetapi kata-kata selanjutnya membuat Dion merasa ngeri, ingin merampok nenek moyangku hingga buta hanya untuk berbicara dengan tunanganmu, betapa romantisnya. Dion memalingkan wajahnya dan tertawa kecil.
Wanita, sangat sulit. Tiba-tiba Ri meraih lengannya dan membenamkan dahinya ke bahunya untuk menyembunyikan wajahnya. Aku bercanda, ayo kita lakukan penyerbuan. Sebentar lagi Anda akan berhutang penjelasan kepada saya tentang banyak hal. Tapi, menurut saya saat ini kita punya kekhawatiran yang lebih serius, bukan? Saya tak sabar untuk bertemu kakak perempuan Madeline. Dion tersenyum. Lebih baik, tapi masih rumit. Apa yang kulakukan saat tidur, aku harus melakukannya lebih sering. Dengan itu, mereka mulai bergerak menuju kastil pertama. Kemarahan berkecamuk saat mereka menyaksikan Dion dan Ri menyapu batu dan senjata budidaya yang tak ada habisnya ke dalam cincin spasial mereka. Dari kastil pertama hingga ke-7, sebagian besar batu budidaya berada pada tingkat yang dalam dan suci. Namun, jumlahnya ada jutaan, sampai-sampai Dion berasumsi jumlahnya pasti dalam miliaran. Inikah kekayaan kerajaan kuno? Mereka kehilangan banyak batu transenden mereka kepada keluarga Ragnar. Jika tidak, aku akan dihukum seumur hidup, pikir Dion nakal, masih mengabaikan omelan protes dari para keinginan terombang-ambing. Selain batu budidaya di 7 istana pertama tersebut, juga terdapat banyak senjata dan teknik. Mengikuti jejak batu budidaya, mereka juga memiliki peringkat yang sama. Senjata-senjatanya sebagian besar berada pada tingkat Master dan Grandmaster, sedangkan tekniknya memuncak di tingkat bumi atas hingga tingkat surga yang lebih rendah. Tapi, Dion sadar bahwa ada yang lebih dari itu. Pertama, para elf belum pernah masuk ke istana ke-9, yang berarti siapapun pencetus sebenarnya dunia ini kemungkinan besar meninggalkan apa yang ingin mereka lindungi di tempat itu. Dion telah menyadari bahwa langkah-langkah itu adalah harta karun lainnya. Pikirkan saja, jika seseorang memiliki bakat yang cukup untuk berhasil melewati permainan kuno, kemungkinan besar mereka telah memiliki aurora yang terbangun sepenuhnya. Jadi mengapa mereka membutuhkan tangga ini? Jelas sekali bahwa siapapun yang meninggalkan tangga ini menginginkan orang yang bisa memahami permainan kuno untuk mengumpulkan pasukan pengguna aurora. Dion bergidik kegirangan hanya memikirkan tentang pasukan yang menggunakan susunan senjatanya sekaligus. Tapi, dia menguasainya. Lagi pula, seberapa besar kemungkinan semua orang di pasukannya akan berbakat seperti Ri dan mencapai langkah terakhir? Namun, ini jelas merupakan peluang besar yang akan ia manfaatkan sebaik-baiknya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 220 cinta. Alasan kedua Dion tahu pasti ada yang lebih dari ini adalah karena di ke-7 dari beberapa istana pertama, tidak ada satupun yang berisi teknik tipe singularitas. Dan tidak ada yang berisi teknik bahkan sedalam yang digunakan untuk meramalkan masa depan para elf. Jadi, ketika mereka akhirnya sampai di pintu masuk istana ke-8, Dion menarik napas dalam-dalam sebelum masuk. Dan di sana, dia menemukan apa yang dia cari. Di 3 tiang terpisah berdiri teknik tipe singularitas paling kuat yang diciptakan dalam sejarah Elfin. Teknik keluarga kuno Florence, teknik keluarga kuno Matilde, dan teknik keluarga kuno Acacia. Dion memandang ke arah Ri yang melirik dengan rumit sementara dia hampir membuat lubang pada teknik singularitas Acacia. Tapi, Dion membentaknya dengan tepukan di kepala. Itu milikmu sekarang, katanya lembut. Ri mengangguk, apa rencanamu dengan semua ini? Apakah Anda ingin mempelajari ketiganya? Ayah saya pernah mengatakan kepada saya bahwa teknik singularitas adalah pengembangan tubuh yang hebat. Tetapi juga sangat sulit. Sepertinya ini adalah teknik budidaya tubuh tingkat dewa tertinggi. Itu tidak akan mudah. Dion tersenyum, kapan kamu pernah mengetahui saya menyusut di bawah tekanan? Ri memandang Dion dan hanya bisa menggelengkan kepalanya, sangat sombong. Jika kamu meledak dari dalam keluar, jangan harap aku akan menyatukanmu kembali. Dion menghela nafas, kita masih perlu mencari tahu apa yang terjadi pada akhirnya antara ketiga keluarga kuno itu. Dan terutama mengapa hanya generasi muda keluarga Acacia yang datang. Ri mengangguk, baiklah, kami punya satu petunjuk. Dion tersenyum penuh arti, benar. Siapa lagi yang bisa meninggalkan perpustakaan itu selain generasi muda keluarga Acacia? Ri mengangguk lagi, dia cukup pintar. Tapi berdasarkan rencanaku, bukankah menurutmu anak-anak yatim piatu itu akan senang mempelajari teknik ini? Ri membuka matanya lebar-lebar dan tiba-tiba menyadari, maksudmu, Meham, jika saya meninggalkan mereka di sini, mereka pada akhirnya akan tumbuh dewasa dan harus berkampanye, bukan? Jadi mengapa tidak melindungi mereka melalui kehidupan sebagai kakak laki-laki? Mereka akan memiliki sumber daya terbaik, makanan terbaik, dan teknik terbaik. Satu-satunya perbedaan nyata antara elf adalah garis keturunan mereka. Jika anak yatim piatu memilih salah satu dari 3 teknik ini untuk dipraktikkan, bukankah mereka akan menutupi perbedaan itu? Ri tiba-tiba tertawa, kedengarannya seperti pekerja anak. Sekarang kamu juga sedang mengembangkan pasukan anak-anak. Dion terkekeh, kamu membuatnya terdengar sangat mengerikan. Baiklah. Saya berasumsi Anda membuat rencana makan untuk mereka dengan sangat rajin sehingga mereka dapat mengatasi tekanan dari teknik ilahi ini? Kamu benar-benar merencanakan ini jauh sebelumnya.
Anda mungkin tahu bahwa Anda mengirimi mereka terlalu banyak makanan hanya agar Anda bisa menyiapkannya untuk kami yang mungkin terlalu lama berada di sini. Dion menyeringai. Aku tidak mengerti maksudmu. Berjalan ke tiang, dan mengabaikan ratapan keinginan yang terombang-ambing, Dion memasukkan ketiga teknik ke dalam ringnya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke tumpukan batu dao yang tak ada habisnya, sambil menyeringai, sepertinya aku akan segera bisa berbicara dengan Madeleine-ku. Meski dia juga bersemangat, Dion menahan keinginannya dan menuju istana ke-9. Saat berjalan masuk, mereka disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Di hadapan mereka ada serangkaian kompleksitas yang tak tertandingi, berputar perlahan di udara dan bersinar sangat terang sehingga Dion tidak dapat menentukan warnanya secara akurat. Tapi kemudian, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Itu seperti susunan di buku tebal itu. Menarik buku besar itu di bawah tatapan penasaran Ri, Dion membukanya ke halaman kosong. Whoosh! Hampir dalam sekejap, susunan itu menghilang dari istana, tertanam di dalam buku besar itu. Apa itu? Ri bertanya dengan lemah. Tunggu, buku besar peringkat, itu tidak hancur. Ri memberi Dion, benarkah, melirik ke samping. Jadi kamu sudah cukup lama mencuri dari kerajaanku? Dion terkekeh, maksudku, secara teknis. Ia memilih saya sebagai tuannya. Apa yang harus saya katakan? Tapi lihat, Dion menunjuk ke halaman itu, mengganti topik pembicaraan. Melihat ke arah susunan yang sangat rumit, mata Ri melebar, Dao Alkimia Arai, betapa arogannya. Ri benar sekali. Seseorang memiliki keberanian untuk tidak hanya membuat susunan ini tetapi kemudian menamakannya sebagai Dao. Level yang telah dicapai oleh master ini adalah level yang tidak dapat dipahami oleh Dion, dan hanya master level itu yang dapat membuat arai ini. Permainan kuno yang baru saja dimainkan Dion. Tetapi, melihat halaman ini sekarang, Dion merasa bahwa permainan kuno yang kompleks itu hanyalah tiruan yang disederhanakan. Mengambil napas dalam-dalam, Dion mengalihkan pandangannya ke ruangan yang sekarang kosong. Yah, menurutku begitu. Ayo pergi sebentar, kerajaanmu masih perlu diselamatkan. Dion dengan cepat berjalan keluar dari istana dan tersenyum licik saat dia menyambar seluruh 99 set tangga ke dalam cincin spasialnya. Dan dengan itu, mereka berbalik untuk keluar melalui jalan pintas kiri dalam istana ke-9. Tidak pernah repot-repot berbicara dengan keinginan lagi. Kemudian pada hari itu, Madeleine duduk diam di ruang budidaya yang gelap. Dia dimaksudkan untuk segera pergi ke planet baru. Dan dia tahu bahwa batu dao yang ditinggalkan Dion untuknya tidak akan dapat mengirim pesan dalam jarak yang begitu jauh, jadi dia dengan cemas duduk. Mengetik semua yang terlintas dalam pikirannya ketika tiba-tiba dia merasakan getaran familiar yang membuat air mata mengalir di wajahnya. Madeleine kecil, suamimu yang tidak berguna akhirnya mendapatkan lebih banyak batu dao. Saya tahu Anda tidak akan dapat merespons nanti karena Anda terlalu jauh. Tapi jangan khawatir, saya selalu ada untuk Anda. Saya akan memulai kampanye pertama saya dalam waktu 3-4 bulan dan saya akan memastikan untuk membuat gebrakan besar sehingga Anda akan bangga berdiri di sisi saya. Juga, jangan khawatir tentang apapun. Serahkan padaku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menunggu 20 hingga 30 tahun untuk bersamaku. Ayo turnamen dunia, tidak ada satu orang pun di planet ini atau di alam semesta ini yang dapat menghentikan saya untuk membawa Anda pergi. Meskipun itu tuanmu. Bahkan jika itu adalah tuan dari tuanmu. Bahkan jika itu adalah kepala klan Dewa Sapientia. Bahkan jika itu adalah kepala klan Dewa Kerajaan itu sendiri. Madeleine gemetar hebat membaca kata-kata ini, matanya berbinar dan senyuman cerah muncul di wajahnya. Kemudian, dia duduk dan membaca saat Dion mengirim pesan selama berbulan-bulan. Dia membaca tentang petualangan Dion. Tentang adik perempuan barunya. Tentang persahabatannya dengan Ri. Tentang keluarga si Gebri dan Norville yang menyebalkan. Dia menangis ketika membaca tentang panti asuhan. Dan dia tertawa ketika membaca tentang Dion yang merampok pemilik anggur surga dan nenek moyang Elvin yang buta. Dia merasa lebih baik daripada sejak dia meninggalkan Dion. Beban di hatinya terangkat dan dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan hal ini membebani dirinya lagi. Hanya dalam 8 bulan lagi, dia akan bertemu Dion lagi. Pada saat itu, dia akan menjadi lebih kuat, dia akan siap berdiri di sisinya dengan tegap dan kokoh. Pada akhirnya, Dion dan Madeleine saling berkirim pesan selama berjam-jam. Saat Madeleine mendongak, sudah waktunya dia pergi dan memulai petualangan baru. Tapi, dia meninggalkan satu pesan menggoda terakhir untuk Dion. Katakan pada adik perempuan Ri, aku tak sabar untuk bertemu dengannya. Kami harus mendiskusikan cara menghadapi Anda dan kejenakaan Anda. Cinta, calon istrimu.